Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Insinyur SM Tampu Bolon mewakili selaku Ketua Umum Batak Center. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak SM Tampu Bolon. Oras mulai di panitia. Pertama-tama perjolo tapasaat hamula tindur hata tutu hata mata peringkan basai alasian asirot olong dirhana tarbain hita marpung diso jala di bagasan hai pasok kita dilihat tu hata mulai ate mati hata na maletik sian Batak Center sudah barang tentu pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada LABB yang telah memberikan waktu kepada Batak Center pada kesempatan ini memberikan sambutan. LABB memang bagian daripada mitra daripada Batak Center. Kalau saya berbicara di sini selaku Ketua Umum Batak Center, saya juga adalah bagian dari pengurusan daripada anak buahnya Pak Pontas juga saya ini. Jadi saya juga anak buahnya Pak Pontas. Begitu juga Pak Pontas ini sama-sama kami juga di Batak Center. Jadi ini memang mitra strategis yang apa. Jadi khusus mengenai hubungan Batak Center dengan LABB, Batak Center adalah bagian organisasi yang ikut mensosialisasikan daripada apa yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini. Itu yang saya mau katakan, bahwa Batak Center adalah bagian yang ikut mensosialisasikan sesuai dengan harapan kita yang tercantum di depan ini. Horas menjua-jua, salam Pancasila, shalom. Bagi yang kawan-kawan yang lain, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sukacita kepada Tuhan Allah yang Maha Kasih, dengan ini kami keluarga besar Batak Center menyampaikan selamat kepada keluarga besar LABB atas acara hari ini. Sosialisasi ruhut-ruhut Peradaban Batak Toba di Jabodetabek khususnya. Tentu dalam sosialisasi ini ada kesempatan pemangku kepentingan adat Batak Toba untuk menyampaikan masukan kepada tim ad hoc. Masukan itu amat penting bagi kita demi menganalisa adat Batak Toba khususnya dalam prakteknya. Dinamika kehidupan masyarakat memperlihatkan fenomena bahwa seringkali kemajuan dipertentangkan dengan tradisi, baca kearifan lokal, meskipun dalam tak bisa disangkal adanya kaitan erat antara masyarakat dengan masa lalunya dan ikatan darah dengan nenek moyang. Kaitan itu menyatu dalam jati diri masyarakat itu, sehingga merupakan keniscayaan bahwa suatu masyarakat masa kini akan mengalami kehampaan
tertentu manakala terputus dengan masa lalunya yang merupakan basis tradisi. Edward Shell menyatakan bahwa tradisi adalah segala sesuatu yang diwariskan dan masa lalu itu adalah masa kini. Maka tradisi diakui sebagai keseluruhan materi dan ide dari masa lalu, tetapi masih nyata dalam dan relevan pada masa kini, yang dihancurkan, dirusak, dibuang, atau dilupakan. Tradisi bukan sekedar fakta fisik masa lalu, tetapi juga gagasan, keyakinan, kepercayaan, simbol, norma, nilai, aturan, dan ideologi. Tradisi mengalami berbagai perubahan setelah mengalami pembentukan. Secara kumulatif, ujian terhadap tradisi ditandai dan perubahan jumlah pengikut atau pendukungnya. Namun secara kualitatif terjadi dialektika tentang benar atau tidaknya tradisi itu. Sehingga jika tradisi itu dilandasi fakta baru berdasarkan pembuktian ilmiah, ia akan mendapat legitimasi yang kuat. Perubahan tradisi pun didasarkan pada benturan kultural antar masyarakat, sehingga tradisi masyarakat asli dipengaruhi, dibentuk ulang, atau disapu bersih. Tradisi keyakinan dan kelas sosial pada gilirannya dapat menjadi pemicu yang memecah belah. Konsep pembangunan dan hubungannya dengan tradisi membawa pemikiran bahwa tidak semua tradisi dapat diikuti oleh perkembangan masyarakat masa kini, sebab manusia tak mampu hidup tanpa tradisi, walaupun sering merasa tidak cocok lagi dengan tradisi ini. Tradisi tersebut menjadi tradisi yang disfungsional, sebab membuat masyarakat penganutnya mandek, mengalami krisis, mau menderita. Kajian kritis terhadap tradisi dimaksudkan untuk menelaah tradisi yang berdampak positif bagi masyarakat, dalam arti tidak melihat kehidupan sekarang yang serupa dengan masa lalu, tetapi yang tidak membuang tradisi itu sendiri. Jika semua tradisi baik, khususnya berkaitan dengan itu atau konsep keseimbangan, maka ia diharapkan takkan mematikan masyarakat itu sendiri. Pada tataran sosial, modernisasi menuju kemajuan secara menyeluruh membangkitkan percaya diri penduduk terhadap kebudayaan mereka sendiri. Modernisasi menggerakkan perasaan terasing dan anomi yang dapat melepaskan ikatan-ikatan tradisional dan hubungan-hubungan sosial, serta menuju pada krisis identitas yang jawabannya hanya ada pada kebangkitan kultural dan religius. Individualisme, diferensiasi, nasionalisme, ekonomisme, globalisasi menjadi aspek modernisasi yang sangat dibutuhkan, namun di lain sisi bertentangan dengan prinsip pembangunan yang berperi kemanusiaan. Penting untuk meningkatkan supraprioritas politik dan sentralisme menuju pembangunan yang lebih memprioritaskan kemanusiaan, agar pembangunan itu berlangsung secara transformatif, bukan transplantif atau sekadar hanya mengkopi apa adanya segala hal yang berasal daripada barat. Proses pembangunan yang transformatif memerlukan institusi-institusi lokal yang bergerak aktif, progresif, dan lingkungan masyarakat lokal itu sendiri. Tidak dipungkiri pengaruh barat terhadap masyarakat Indonesia, apalagi mengingat bahwa satu bangsa akan mengalami bahaya kalvinistik jika memang diri terhadap ilmu pengetahuan dan orang luar.
Ada istiadat yang dipahami generasi muda tak jarang hanya dipandang sebatas memberi kesenangan atau kepuasan batin bagi orang tua. Setidaknya pada saat orang tua masih hidup di dunia ini, perkawinan adat dengan biaya yang tidak murah dan melibatkan banyak orang dirancang dalam jangka waktu yang lama, tetapi suatu ketika bakal rusak jika terjadi perceraian yang dulu dianggap tabu oleh masyarakat Batak. Adanya kekerasan dalam rumah tangga, faktor ekonomi, menurunnya kepercayaan suami istri, campur tangan orang tua yang berlebihan. Suami dan atau istri lebih mengutamakan keluarga asal dan mentelantarkan pasangannya. Timbul pertanyaan, apakah prihatin pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai Habatakon semakin menurun? Bagaimana kita melihat kaitan antara tradisi dengan pembangunan yang diwarnai oleh ketidakpuasan atas masa lalu dan kekhawatiran akan masa depan? Apakah upaya mempertahankan tradisi dan budaya dapat menangkal patologi akibat pembangunan yang tidak bertanggung jawab oleh berbagai kerusakan ekologi dan moral masyarakat? Lalu, bagaimana membuat tradisi berdasarkan kearifan lokal dengan warisan bagi anak cucu yang akan membahagiakan mereka sebagai pemilik masa depan? Untuk mengamankan masa depan itu, kita harus melestarikan nilai-nilai luhur tradisi seraya membekali diri lewat pemikiran nenek moyang kita dan membuka diri terhadap nilai-nilai positif dan bangsa lain untuk menghindari kepicikan dalam berpikir. Disinilah pentingnya menggunakan nilai Habatakon dalam anggapan kemakmuran, dalam arti memaknai dengan yang menempatkan Pancasila sebagai filosofi Gausserni. Dalam mengkonstruksi nilai-nilai Habatakon dapat dilihat bagaimana melakukan privat pembangunan kembali atau menata ulang konsep, gagasan atau ide yang berkaitan dengan nilai-nilai Habatakon itu. Setiap manusia yang ada harus dipahami dalam konteksnya dan dimasukkan ke dalam sistem nilai-nilai. Setiap rumusan yang ada harus dipahami dalam konteksnya dan dimasukkan dalam nilai-nilai Habatakon dalam bingkai negara bangsa Indonesia. Filosofi di balik norma instrumental yang dalam proses rekonstruksi tersebut dibangun dalam rangka menghadirkan nilai-nilai Habatakon itu sendiri. Tinggal yang sedikit lagi di terakhir, mohon maaf. Sampai pembaruan dan bangsa Batak lewat aspek dan pendekatan secara holistik, komprehensif dan interdisipliner. Upaya membangun melalui rekonstruksi tersebut diarahkan untuk menemukan kehendak luhur, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Kehendak masyarakat Batak dalam masyarakat di mana berada dan kehendak moral. Rekonstruksi diperlukan untuk menjamin perlindungan terhadap generasi muda Batak dan mencegah kekeliruan dalam pengertian dan pemahaman mengenai nilai-nilai Habatakon dalam keindonesiaan sehingga Dayak diselenggarakan lebih dari baik. Batak Center pernah mengajukan tata kelola adat Batak yang dengan pendekatan 3E, esensial, efisien, dan efektif. 3 itu sesungguhnya diperas dari kurang lebih 10 aspek yang harus kira-kira perhatikan agar adat Batak itu dapat dicintai oleh generasi muda Batak.
Tidak seperti selama ini, generasi muda tidak begitu tertarik pada adat Batak karena anggapan mereka adat itu ribet, mahal, dan tidak memberikan manfaat. Belum lagi teologi agama tertentu yang menganggap adat itu hasil masyarakat orang tua kita yang belum selamat. Sampai-sampai muncul suatu masa tertentu pembakaran ulos secara massal. Sangat disayangkan bahwasanya lembaga-lembaga keagamaan pun tidak merasa terganggu oleh penolakan adat ini. Katakanlah gereja pun termasuk yang dalam namanya adat Batak tetap sepi, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Kemajuan di arah globalisasi, modernisasi, kemajuan teknologi dan informasi menjadi tantangan untuk menerapkan adat Batak dengan pendekatan yang adaptif tanpa kehilangan esensinya. Dengan cara itu, adat Batak dapat tetap relevan dan berkelanjutan di era modern. Dengan adanya upaya LABB menerbitkan buku ruhut-ruhut Paradaton Batak Toba, kami merasa bangga dan sekaligus berharap bahwa suatu ketika Jabodetabek Sisada Solo. Mengapa? Karena buat yang memiliki adat, maka sepatutnya Jabodetabek merumuskan tata kelola adat yang dapat diterima semua marga di Jabodetabek. Ini yang akan kami sebut tata kelola adat dengan prinsip 3E. Prinsip 3E itu tidak hanya oleh puak Batak Toba, tetapi yang oleh semua puak-puak Batak. Batak Center dalam hal ini ada istiadat puak-puak akan melakukan studi lebih lanjut. Marilah kita teruskan pembelajaran tersebut untuk melestarikan adat dan adat istiadat kita. Salam Habatakon atas nama Dewan Pimpinan Batak Center, Ketua Umum Tampu Bolon dan Sekjen Amang Jerry Sirait. Jadi akhirnya Batak Center menyambut acara kita pada hari ini untuk memberikan dasar daripada penyelenggaraan kegiatan adat-adat Batak Toba ke depan ini. Horas Mauliate. Luar biasa, terima kasih Amang SM Tampu Bolon.